Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yaki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kan. Yang sehat ya? Sehat. Oh ini terima kasih dan tidak diundang. Ya, alhamdulillah Mas Yaki udah mau datang gitu. Silakan Mas. Udah lama tadi nunggunya. Enggak. Bentar aja. Ya, alhamdulillah ada waktu lah di sela-sela kesibukan Mas Yaki kan mau biasa. Alhamdulillah ini sebetulnya memang harapan saya dan bisa diundang terus dikasih uang untuk itu tadi menyampaikan secara langsung sama pendapat gitu. Selamat pagi warga masyarakat Balangan. Di pagi hari yang cukup cerah ini kita sudah kedatangan tamu Mas Jaki, ya, salah satu penggiat media sosial yang ada di Kabupaten Balangan ini. Jadi Mas Jaki, kami dari pihak Polres Balangan yang selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, kami juga di sini menerima saran masukan. Selain kami lihat dari langsung yang kami datangi atau kami didatangin oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun masyarakat lainnya yang datang ke kami juga langsung melihat media sosial yang beredar di Kabupaten Balangan ini, yang mana dari sekian media sosial itu yang cukup menarik perhatian kami adalah media sosial yang ada Mas Jaki tangani saat ini. Gitu. Karena apa? Kami perhatikan media sosial yang Mas Jaki tangani saat ini itu sangat kritikan yang membangun dan sangat positif. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi diri kami Polres Balangan mengundang Mas Jaki dan alhamdulillah mau datang, sehingga kami bisa mendengar langsung apa saran, masukan, kritikan yang sifatnya membangun dan positif. Karena apa? Untuk kemajuan kita bersama di Kabupaten Balangan ini khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Jaki buat kami sehingga kami selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat bisa mengambil langkah yang baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun stakeholder yang lainnya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan. Monggo Mas Jaki. Jadi sebelumnya terima kasih dan ini sudah diundang. Artinya bagi saya sendiri juga ini sebuah penghargaan luar biasa. Artinya diberikan ruang, terus diundang untuk menyampaikan secara langsung apa yang saya rasakan, terus pendapat, opini, serta bagi saya ya ada yang keliru selama ini, misalnya dalam penanggulangan khusus ya selama jalan mengalami kerusakan, juga jembatan yang selama ini masih dalam penanganan. Mungkin bukan keliru Mas Jaki, mungkin kita agak berseberangan sedikit. Mungkin penanganannya belum sesuai apa yang dikehendaki Mas Jaki. Kalau keliru itu kan suatu sistem yang ternyata tidak sesuai atau tidak pas. Tapi kalau ini penanganannya mungkin menurut kami mungkin sudah sesuai, tapi menurut Mas Jaki belum sesuai. Mungkin di sini kita sama-sama bisa menyamakan persepsi biar masyarakat warga Balangan mengetahui kejelasan bagaimana proses penanganan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Balangan. Makanya itu, dan artinya untuk sementara saya simpulkan keliru karena posisinya sudut pandang kan, sudut pandang pihak pemerintah, kemudian pihak petugas kepolisian juga ini berbeda dengan sudut pandang masyarakat. Saya pribadi secara masyarakat juga melihatnya seperti itu. Kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai jurnalis, objektif aja melihatnya ini kayak semacam ada informasi yang miss antara pihak pemerintah, petugas kepolisian, ke masyarakat. Ini dan sebelum saya menyampaikan pendapat, kemudian saran dan kritik tadi itu bisa. Tapi sifatnya membangun ya? Ya jelas, harus itu.
Jangan Iya. kritikan boleh, tapi menjatuhkan kan gitu nggak boleh. Iya, kan? kalau itu namanya celaan, Iya, celaan, hujatan. hujatan. Iya. Ini sebelumnya gini, dari pihak kepolisian sendiri melihatnya kondisi jalan misalnya, jembatan misalnya yang berdampak pada anggaplah kemacetan di beberapa ruas di beberapa jam tertentu, kemudian ini dikeluhkan oleh masyarakat. Ini kan otomatis ya, petugas yang bekerja saat ini itu kan otomatis beban, bukan bukan cuma beban tapi juga ini karena tanggung jawab, jadi akhirnya ya sudah ini lakukan saja. Jadi selama ini secara psikologis Kian melihatnya gimana nih? Artinya penanganan saat ini sudah maksimal atau bagaimana? Baik, memang benar saat ini kondisi jembatan Paringin masih dalam proses pengerjaan. Kondisi beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Balang ini juga dalam proses pengerjaan. Memang dampaknya ada kemacetan pada saat jam-jam orang sibuk berangkat bekerja, berangkat sekolah atau beraktivitas lain, maupun sore hari pada saat mereka warga masyarakat Balangan kembali pulang ke rumah. Kalau dijadikan beban, kami rasa tidak jadi beban Mas Jaki, karena ini merupakan suatu tanggung jawab. Karena di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian, kami sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Disinilah fungsi kami, pelayan masyarakat. Bagaimana kami dengan tulus ikhlas melayani masyarakat, warga Balangan khususnya, untuk bisa beraktivitas. Nah, beraktivitas baik pagi maupun sore hari dengan aman, nyaman dan lancar. Walaupun sebagian masyarakat ya mungkin seperti Mas Jaki merasa ada sedikit komplain atau sedikit merasa kenyamanannya terganggu, tapi itu suatu pembelajaran suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa dengan kondisi saat ini bisa mengajari masyarakat untuk bisa membudayakan tertib dalam berlalu lintas, membudayakan lebih tepat bangun paginya, ya kan, karena aktivitas ruas jembatan Paringin yang macet, menyesuaikanlah dengan kondisi dan keadaan saat ini. Mungkin ini suatu latihan kering kalau menurut saya. Apabila nanti IKN ya ibu kota negara kita sudah jadi, tidak menutup kemungkinan Balangan ini seperti yang saat ini di kota-kota di Jawa, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ini mungkin juga sebagai ibu kota penyangga ibu kota negara. Iya, jadi gini dan kalau untuk anggaplah penanganan saat ini, penanggulangan saat ini, saya rasa kan kayak semacam ada yang mengganjal, ada yang saya katakan di awal tadi itu kayak semacam keliru, karena permasalahannya begini kan, dalam kurun waktu hampir 2,5 tahun ini kan jalan yang rusak di beberapa ruas alternatif itu kan sampai saat ini masih dalam proses perbaikan. Nah terus juga jembatan yang kemarin itu ketika dinyatakan rusak, ini berpotensi akan mengalami katakanlah membahayakan penggunanya, akhirnya harus diperbaiki. Perbaikannya total untuk jalan kan, untuk badan jalan jembatannya kan. Tapi itu tadi setelah diperbaiki selesai, bahkan kan proses perbaikan kemarin itu sampai memakan waktu lebih dari ketentuan waktu yang diperkirakan. Akhirnya kan pihak kontraktor sendiri itu semestinya kena denda. Kemudian rencana pemerintah juga memprogramkan pelayanan khususnya prasarana ini itu akhirnya molor. Nah posisinya ketika sudah diperbaiki ini rusak lagi. Jadi kan kayak semacam katakanlah ini pihak yang berwenang, otoritas pihak pemerintah dengan kontraktor itu tadi. Tapi ketika sudah rusak ya sudah, ini nggak bisa diapa-apain, jadi harus diperbaiki lagi dengan penanganan yang yang sudah ditentukan ya untuk kenyamanan masyarakat dan tidak membahayakan masyarakat, ya sudah diperbaiki lagi. Akhirnya kan setelah kemarin kita terganggu dengan kerusakan jembatan dan penanganannya, hari ini kembali lagi nih terasa.
Nah, menurut lu begini, Gimana nih saran masukannya buat iya, kami ini? iya makanya kalau saya melihat bukan cuma masyarakat yang pengen jalan baik apa bagusnya, jalan baik bisa dilewatin tanpa ada gangguan. Bukan cuma masyarakat pengennya ketika jembatan ini ditangani ini langsung baik, tidak ada lagi gangguan. Bukan cuma masyarakat, saya kira juga petugas, ya, aparat apa namanya, ya ASN, ya, pemerintah yang saat ini melakukan apa namanya fokus memperbaiki jalan, kemudian memperbaiki jembatan. Jadi intinya bukan cuma masyarakat tapi juga aparat. Tapi posisinya ketika saat ini keluhan itu muncul apa namanya lebih dominan pada masyarakat, aparat pemerintah posisinya saat ini lebih kepada meredam keluhan masyarakat, lebih kepada menenangkan masyarakat, lebih kepada apa namanya sosialisasi masyarakat. Sampai-sampai kan gini, kita itu setiap hari itu kayak semacam mendengar iming-iming aja, ini jalan akan baik, jembatan sedang diperbaiki ke depan, kalau misalnya sudah baik dan sudah bisa dilintasi tidak akan ada gangguan. Kan dari kemarin yang kita dengar seperti itu, tapi nyatanya untuk saat ini kalau misalnya jembatan rusak seenggaknya ada jalan alternatif. Ini barengan ketika jembatan rusak, jalan-jalan alternatif yang bisa jadi akses juga masih belum bisa digunakan. Nah, dari sini saya melihat kayak gini lah, kajian yang semestinya dilakukan oleh pemerintah ini bagaimana caranya agar gangguan ini minim. Jadi seperti seperti ada kayak semacam di sini diperbaiki tidak bisa dilintasi, ya sudah akhirnya ditutup. Tapi ada jalan yang prioritas untuk diperbaiki sesegeranya, secepatnya. Misal kayak jalan alternatif itu kan semestinya kalau misalnya jangka waktunya bisa diperbaiki dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan, saya pikir itu seenggaknya bisa bisa diperbaiki dari awal tahun kemarin dan saat ini sudah baik. Baik, Mas Jaki, Iya. mungkin perlu kita ketahui juga bahwa jalur Ayani ini Iya. merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini kepanjangan tangannya adalah pihak Balai Jalan Nasional. Eh, Kalau misalnya kita berbicara masalah Jembatan Paringin itu kan dibangun pada tahun 1980, yang mana pada saat itu kepadatan ruas jalan maupun jembatan kita ini, terus orang yang melintas di sana masih kecil, Iya. ya kan masih minim, kemudian tonasenya juga masih sedikit. Nah, jadi memang jembatan kita itu tidak dirancang khusus untuk armada kendaraan yang bermuatan berat. Jadi oleh sebab itu kerusakan itu jelas terjadi apabila yang melintas itu dengan muatan dan beban berat. Dan pemerintah memang pada saat yang tahun kemarin diperbaiki itu sifatnya adalah untuk sekedar bagaimana masyarakat bisa melintas. Nah, karena struktur jembatan itu sendiri tidak dirancang khusus untuk muatan berat. Namun perlu Mas Jaki ketahui, insya Allah nanti di awal tahun 2023 jembatan Paringin, kembarnya Paringin itu akan dibangun. Ya, saat ini masih dalam tahap proses persiapan. Kayak PDAM yang berada di dekat situ sudah mulai dipindahkan, kemudian listrik sudah mulai dipindahkan, bahkan yang menjadi ada di situ ada musola, itu sudah mulai kita pindahkan atau dipindahkan oleh pihak pemerintah untuk persiapan nanti jembatan yang benar-benar dibangun sesuai dengan kapasitas saat jalan ini nasional. Dengan jalan nasional itu. Kemudian perlu juga diketahui, memang benar kemarin itu kita pemerintah dalam hal ini PUPR Kabupaten mengira bahwa jembatan Paringin itu bisa bertahan dengan lama. Jadi mereka memprogramkan membangun jalan-jalan alternatif yang ini. Dan saat ini mungkin Mas Jaki bisa pantau atau masyarakat Barangan bisa lihat, saat ini kan masih dalam proses pengerjaan yang di Gunung Pandau, yang dari Garuda Maharang. Itu kan memang dirancang khusus
untuk armada yang mungkin nanti sebagai jalur alternatif. Begitu juga untuk jalur Bungin. Jalur Bungin kan saat ini juga dalam tahap pengerjaan. Memang kita boleh berencana, Iya. ya kan? Kita boleh berencana seperti ini, tapi kita tidak tahu kapan barang itu rusak, kapan itu ini. Jadi saat ini pemerintah yang saya ketahui saat ini sudah untuk jalur alternatif sudah dalam tahap pengerjaan. Insya Allah di akhir tahun sudah bisa dilewati dengan baik. Kemudian di awal tahun jembatan Paringin, Jalan Kembar Paringin sudah bisa dilewati dengan baik. Bahkan setelah bundaran Mas Jaki itu akan dibuat jalan kembar. Kemarin Pak Bupati ada berbicara, ada menyampaikan langsung bahwa jembatan Kembar Paringin, kemudian jalan kembar Ayani yang di depan pasar sampai dengan BRI itu akan diperluas dan dibuat jalan kembar juga. Kenapa ini Karena kedepannya untuk kenyamanan masyarakat, insya Allah kejadian yang saat ini dengan kemacetan, ya kan, dengan keterlambatan. Kalau menurut kami bukan macet tapi perlambatan. Itu karena ruas dan volume jalan tidak sesuai. Itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Nah, itu harapan kita. Iya, harapan kita. Dan kami juga memohon kepada masyarakat, Mas Jaki, agar ini diinformasikan, diberitahukan kepada halayak banyak, terutama para netizen Mas Jaki, iya kan? Disampaikan Mas Jaki bahwa jembatan Paringin nanti akan dibuat awal tahun. Awal tahun. Itu sudah saat ini sudah mulai tahap proses. Kemudian jalan kembarnya juga. Dan apabila proyek itu berjalan, ya tolong dukungan doa warga masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Ya, karena apa? Kita berbuat seperti ini demi masyarakat juga, demi kesejahteraan masyarakat juga. Jadi seperti itu Mas Jaki. Iya, kalau saya rasa khusus untuk masyarakat. Situasi saat ini, kondisi saat ini, misalnya ada penanganan jalan, perbaikan jalan, kemudian penanggulangan kerusakan jembatan, itu masyarakat sudah hampir maklum dan sudah memaklumi itu sebagai memahami itu sebagai ini sedang dilakukan proses perbaikan, penanganan. Artinya saat ini masyarakat juga sudah menerima, maksudnya kendala atau dampak dari proyek saat ini itu harus diterima seikhlas-ikhlasnya, karena itu tadi kan artinya kalau misalnya ada proyek ini berarti proses perbaikan sedang berjalan. Daripada kan nggak ada perbaikan, tidak bisa dilewati, kan berarti nggak ada respon dari pemerintah dan petugas. Jadi cuman itu tadi, selama jalan rusak misalnya atau jembatan masih dalam perbaikan karena kerusakan itu tadi, kan bukan berarti pelayanan terhenti. Tidak, makanya oleh sebab itu kami dari Satlantas Polres Balangan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, Satpol PP pemerintah daerah Kabupaten Balangan itu saling berkolaborasi juga rekan-rekan dari TNI. Mereka menjaga melayani masyarakat demi kelancaran. Tapi ya itu tadi, artinya pelayanan di sini kan masih pada tahap pengaturan lalu lintasnya, masih dalam tahap menertibkan, mengarahkan pengendara dan pengemudi. Maksud saya dalam artian pelayanan tetap harus berjalan tadi itu tadi. Ada jalan misalnya dari beberapa jalan alternatif itu, ada 2 jalan alternatif. Ini salah satu misalnya, karena itu tanggung jawabnya pemerintah kabupaten, kan jalur alternatif yang lain gitu ya. Iya, itu kan semestinya jadi satu solusi untuk dikerjakan cepat menggunakan dana anggaran darurat. Kan bisa diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan misalnya, atau dalam kurun waktu memang benar secepatnya. Kalau untuk jalur-jalur alternatif yang saat ini dalam proses pengerjaan, insya Allah di awal Oktober atau di akhir Oktober lah paling lambat, apabila tidak ada halangan, itu masih bisa dilalui dengan baik. Ya, karena tinggal beberapa kilometer lagi itu akan sudah selesai, dapat diselesaikan. Nah, walaupun nanti itu bertahap kan gitu. Jadi yang jelas proses itu sedang berlangsung dan insya Allah di awal atau di akhir Oktober jalan bisa
Sementara kalau untuk jembatan Peringin menurut informasi yang kami terima itu 30 hari ke depan itu sudah bisa berjalan. Tapi masih dalam proses kendaraan yang tonase di bawah 8 ton. Kemudian mobil-mobil angkutan penumpang itu yang bisa melintas. Karena apa? Karena perlu kita juga sekali lagi saya beritahu, jembatan Paringin itu yang dibangun tahun 1980 itu memang dibuat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya masih kapasitas kelas 3. Nanti yang di sebelahnya jembatan Kembar Paringin itu itulah yang nanti yang membuat untuk tonase yang lebih besar. Iya. Ya semestinya dialog kita hari ini itu dan kita kerjakan beberapa bulan atau 1 tahun kemarin. Masalahnya kan itu tadi proses pengerjaan sudah berlangsung dari 1 sampai 1,5 tahun kemarin ya. Dan saat ini kan prosesnya masih berjalan dan mungkin di Oktober tadi akan selesai. Makanya kritik saya itu semestinya dari kemarin, kan artinya dari 1 tahun kemarin itu kita sampaikan di sini bahwasanya gini, pemerintah bisa loh ini bagaimana caranya biar pelayanan tetap optimal dan masyarakat tidak terkendala. Salah satu jalan alternatif yang dimiliki oleh kabupaten itu bisa dikerjakan dengan anggaran-anggaran program-program eksidensi. Ini baru soal jembatan dan jalan. Belum mau lagi permasalahan yang lain Mas Yaki. Maksud saya gini, ada pendukung jalan, kelengkapan jalan. Betul. Dan itu juga yang saat ini untuk Kabupaten Balangan sendiri masih betul. Memang kurang. Kita lihat untuk jalan-jalan di Balangan ini masih kurang memenuhi jalan yang berkeselamatan. Seperti trotoar, seperti zebra cross, seperti lampu merah, dan lain-lain infrastruktur jalan yang khususnya rekayasa lalu lintasnya, bahkan ketaatan masyarakatnya kan gitu. Kita masih kurang memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat. Ini terima kasih saran masukannya. Sama-sama. Ke depannya kami akan coba memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar bisa menyampaikan jalan sebagaimana jalan yang berkeselamatan sesuai dengan undang-undang. Kemudian kami juga berharap kepada warga masyarakat agar juga bisa membudayakan patuh dan taat dalam peraturan berlalu lintas. Kalaupun misalnya masyarakat pengen belajar, pengen memahami mengetahui bagaimana sih cara berlalu lintas yang baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Balangan bersedia membantu, bersedia memberikan pelajarannya, ya kan, kapan saja. Kalau perlu undang kami, untuk memberikan materi, dan setelah itu bisa dilaksanakan. Itu soal itu dan soal kedisiplinan masyarakat pengguna jalan khususnya. Kalau saya merasa ini kayak semacam katakanlah survei kecil-kecilan ya. Terus juga ada informasi dari masyarakat di teman-teman di kampung, di desa, di beberapa kecamatan. Kedisiplinan masyarakat saat ini itu kalau boleh saya simpulkan itu juga karena kurangnya infrastruktur. Misal seperti ini, ada jalan provinsi di kecamatan juga, terus jalan kabupaten di kecamatan juga. Itu semestinya kalau misalnya kepolisian Satlantas misalnya melakukan razia di itu bisa. Tapi nyatanya masyarakat, warga ketika melihat jalan di desanya ini seperti lengang, kan akhirnya mindset mereka ini jalan desa, jadi akhirnya naik motor nggak pakai helm, malah pakai parang, mau ke kebun, naik motor nggak pakai sendal, nggak pakai baju, itu dianggap aman. Karena jalan ini nggak ada itu tadi infrastruktur, misal kayak pendukung dan kelengkapannya. Coba aja kalau misalnya di situ ada trotoar, terus ada median, ada garis jalan misalnya, masyarakat akan ngerasa ini jalan raya. Jadi patuh dan tertib, harus harus tertib dan harus patuh kalau melintasi jalan. Misal gini, di jalan Paringin aja kan perempatan bundaran di Paringin kan. Nah, beberapa warga ketika mereka masih di Paringin Timur atau di Gunung Pandau itu masih merasa aman, nggak pakai helm, nggak pakai SIM, nggak pakai STNK pun mereka merasa aman.
Tapi ketika ingin melintas di perempatan, mereka udah lihat-lihat ada polisinya enggak. Karena mereka taunya cuma di situ ada polisi. Nah, akhirnya ketika polisinya enggak ada, melintas aja ngelewatin perempatan sampai di Paringin Kota, sampai ke Amuntai. Udah, mereka udah merasa aman. Karena itu tadi cuman di perempatan jalan di situ, kawasan kota di situ yang ada polisinya dan sedikit ada infrastrukturnya. Betul. Jadi gini Mas Jaki ya, Kabupaten Balangan kan baru. Iya. Dulu merupakan suatu kecamatan, salah satu bagian dari Kabupaten Harum Sungai Utara. Iya. Memang saat ini pemerintah daerah sedang berbenah diri, ya kan. Jadi infrastruktur jalan, jembatan yang berkeselamatan saat ini masih dalam proses pengerjaan. Ya mungkin kedepannya apa yang Mas Jaki harapkan, warga masyarakat Balangan harapkan akan terpenuhi. Akan terpenuhi. Namun di sini kami juga boleh berpesan agar kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Balangan, jangan takut sama polisi, khususnya polisi lalu lintas. Kenapa? Takutlah apabila warga masyarakat tersebut melanggar, tidak patuh dan taat aturan. Karena apa? Kalau sudah ada pelanggaran, maka dampak kecelakaan potensinya akan lebih besar. Contoh tidak menggunakan helm. Jadi mulai sekarang helm itu bukan suatu formalitas atau karena harus kewajiban. Karena ada polisi harus pakai helm, tidak. Tapi helm itu merupakan suatu kebutuhan. Sama juga seperti kita makan, minum, tidur, kan itu merupakan suatu kebutuhan. Kenapa? Pada saat warga masyarakat memasuki jalan, apakah itu jalan raya, jalan ayani, ataukah jalan yang ada di kecamatan maupun di desanya, apabila naik kendaraan masuk jalan, maka harus menggunakan helm. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Terjadi kecelakaan itu nasib kita tidak ada tahu. Jatuh, terjadi geger otak atau meninggal dunia, kita tidak tahu. Jadi mulai sekarang helm merupakan suatu kebutuhan untuk keselamatan diri kita. Saya setuju itu, Ben. Setuju. Karena itu tadi, walau bagaimanapun kecelakaan di jalan itu penyebabnya cuma dua, kelalaian sama pelanggaran. Kalau udah ngelanggar, kalau udah lalai pasti melanggar. Iya, kan gini, kalau misalnya kita ngelanggar itu kita sengaja dan. Tapi kalau misalnya kelalaian itu kan kita biasanya nggak sengaja tuh buka HP misalnya atau ngobrol misalnya, akhirnya lalai lah. Itu potensinya kecelakaan. Kalau pelanggaran ya itu tadi lampu merah tapi kita mau cepet-cepet terobos. Untuk itu saya sepakat. Oke, terima kasih warga masyarakat Balangan. Terima kasih Mas Jaki. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah ngobrol panjang lebar dan cukup bermanfaat walaupun waktunya sempit. Mungkin Mas Jaki pagi ini ada kegiatan selanjutnya. Pian juga kayaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan salam kami kepada netizennya Mas Jaki. Kami dari Polres Balangan kapan saja dan di mana saja siap menerima kritikan, saran, masukan demi kemajuan Polres Balangan dan Kabupaten Balangan. Terima kasih warga Balangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.